Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan coba bedah tuntas sebuah buku yang cukup kontroversial nih. Judulnya The Millionaire Fast Lane. Sumber kita kali ini kayaknya nantang banget cara pikir umum soal gimana sih cara bangun kekayaan. Penulisnya bilang, udah lupain aja nunggu tua buat kaya. Katanya ada jalur cepatnya. Betul, jalur cepat bukan yang lambat itu ya. Iya. Kita akan lihat nih, apa sih bedanya yang dia sebut jalur lambat, ya acara tradisional itulah, sama jalur cepat yang dia usulkan. Dan ini bukan teori ngawang-ngawang loh, katanya dari pengalaman dia sendiri. Dari yang numpang di rumah ibunya, jadi multi-jutawan pas umur 30-an. Gila kan? Ayo kita gali. Iya, menarik banget transformasinya. Jadi misi kita kali ini intinya mau bongkar argumen utamanya. Kenapa sih cara konvensional kaya secara perlahan itu dianggap ya semacam jebakan? Dan apa aja elemen kunci dari filosofi fast lane ini? Nah, ini nyambung banget sama salah satu inti di bukunya. Kalau nggak salah bab 17 tuh soal ganti tim dan buku panduan finansial kita. Oke. Ganti tim dan buku panduannya. Dimulai dari kritik pedasnya dulu nih ke jalur lambat alias slow lane. Kita semua kan tahu ya rumusnya. Sekolah yang benar, cari kerjaan aman, hemat, terus investasikan sisa gaji di pasar saham. Tunggu 40-50 tahun. Baru deh pensiun kaya raya di usia senja. Itu pun kalau marketnya bagus terus ya. Nah, tapi menurut penulis ini namanya pertaruhan 50 tahun. Kita ngorbanin masa muda, masa paling produktif, demi kekayaan pas udah tua renta. Dia bilang sih, enggak banget. Iya, logikanya gitu. Dan dasar kritiknya itu cukup teknis tapi penting. Dia bilang slow lane itu tergantung sama daya ungkit terbatas yang nggak terkendali. Uncontrollable limited leverage. Wah, istilahnya keren. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, nasib duit Anda itu terikat sama dua hal yang, ya, susah banget Anda kontrol penuh. Pertama, kerjaan Anda. Nilai Anda dibatasi jam kerja kan? Mau naik gaji drastis kan susah. Kedua, yaitu pasar investasi. Perlu puluhan tahun buat bunga majemuknya nendang, plus tergantung banget sama kondisi pasar. Bisa naik, bisa anjlok. Jadi kayak kita pasrah gitu ya sama faktor luar. Bisa dibilang gitu, rumusnya jadi, kekayaan sama dengan gaji plus hasil investasi pasar. Di sini waktu itu malah jadi kayak beban, bukan aset. Nunggu kelamaan. Oke, paham. Jadi kita kayak nuker waktu hidup kita yang paling oke buat harapan kekayaan di masa tua yang belum pasti. Terus kalau itu jebakan lambat, alternatifnya si jalur cepat atau fast lane ini gimana? Kedengarannya kok agak mirip skema cepet kaya yang suka nipu itu ya? Nah, ini penting nih dilurusin. Fast lane itu bukan skema duduk manis dapat duit. Justru, ini strategi bisnis yang butuh kerja keras, terutama di awal. Fokusnya itu menciptakan sistem. Sistem yang bisa ngasilin duit pasif dan naikin nilai aset kita berkali-kali lipat. Kuncinya, balik lagi ke tadi, ganti tim. Kita harus pindah peran. Pindah peran? Dari apa ke apa? Dari yang biasanya cuma konsumen, jadi produsen. Kita yang menciptakan nilai. Bukan cuma nikmatin nilai buatan orang lain. Dia nyebutnya itu kayak nanem pohon uang. Pohon uang? Maksudnya? Ya aset bisnis yang terus ngasilin buah uang, meskipun kita lagi nggak nyiram atau ngerawat aktif gitu. Bisa jalan terus. Nah, di situ beda fundamentalnya. Produsen bukan konsumen, oke. Menarik. Terus cara kerjanya gimana biar bisa eksponensial gitu? Kalau fast lane itu operasinya pakai daya ungkit tak terbatas yang terkendali. Controllable unlimited leverage. Kebalikannya slow lane tadi, Anda bangun aset bisnis di mana Anda yang pegang kendali variabel-variabel kuncinya. Rumus kekayaannya juga jadi beda. Laba bersih plus nilai aset. Laba bersih plus nilai aset. Gimana tuh efeknya? Efeknya double. Kalau laba bersih naik, pemasukan Anda nambah, iya kan? Tapi nggak cuma itu, nilai bisnis Anda secara keseluruhan juga ikut naik berkali-kali lipat. Ada faktor pengalinya. Ini didorong sama yang namanya hukum effection. Intinya, seberapa besar dampak yang bisa Anda ciptakan? Bisa lewat skala? Skala. Maksudnya jumlah ya? Iya, jumlah. Misalnya jual produk murah tapi kejutan orang. Atau bisa juga lewat magnitudo. Magnitudo? Nilainya gitu. Betul. Jual produk atau jasa yang mahal banget, tapi mungkin jumlah ke sedikit orang.
Dua-duanya bisa bikin pertumbuhan cepat kalau dikelola dengan benar dan terkendali. Wah, oke. Jadi kita yang pegang kendali kerannya ya, bukan cuma nunduk tetesan. Tapi kan buku ini juga bilang, ide aja nggak cukup. Tepat sekali. Ini krusial. Eksekusi itu segalanya. Ide itu murah, banyak orang punya ide bagus. Yang bikin beda itu ya siapa yang jalanin idenya sampai jadi. Dan ini butuh mentalitas beda juga kan? Tadi nyinggung ganti buku panduan. Anggap waktu itu aset nomor 1, jangan dibuang-buang. Sama, hindari utang konsumtif. Dia nyebutnya utang parasit, ngerusak potensi finansial. Utang parasit ya? Oke. Terus ada lagi tadi soal kontrol dan skala. Bisa dijelasin dikit lagi? Iya, itu kayak 2 perintah utama di Fastlane. Pertama, pengendalian. Anda harus jadi nahkoda di kapal Anda sendiri. Jangan cuma jadi penumpang di sistem orang lain. Contohnya ya kayak di banyak skema MLM atau bahkan di pekerjaan biasa pun seringkali kita cuma roda gigi kecil kan, kontrol kita terbatas. Bener juga. Terus yang kedua? Skala. Nah, skala ini artinya bisnis Anda harus punya potensi buat jadi besar. Entah melayani banyak banget orang, skala, atau ngasih nilai yang gede banget per transaksi, magnitudo. Kalau bisnisnya nggak bisa diskalain, ya susah mau masuk jalur cepat, mentok di situ-situ aja. Oke, jadi intinya kontrol penuh dan potensi pertumbuhan yang besar ya. Sip, sip. Jadi apa nih rangkuman buat kita semua dari obrolan ini? Kayaknya sumber ini ngasih argumen kuat banget ya. Kalau mau bebas finansial lebih cepat, bangun bisnis sendiri yang terkontrol dan bisa diskalain, itu jadi alternatif serius. Benar-benar soal milih buku panduan finansial yang beda dari biasanya. Tepat. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu hal lagi nih buat Anda renungkan. Penulisnya bilang kekayaan sejati itu ada 3. Kebebasan finansial dan waktu, terus kesehatan, sama hubungan yang baik. Nah, Fastlane ini kan fokus banget buat ngejar kebebasan finansial secepat mungkin. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita mastiin pas ngebut di jalur finansial ini, kita nggak malah nabrak atau ngorbanin pilar kesehatan dan hubungan kita. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya, jalur manapun yang akhirnya Anda pilih nanti, mari kita renungkan bersama.